Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah SAW yang diantarkan oleh Dihya kepada pembesar negeri Busra, yang kemudian diteruskan kepada Heraklius. Lalu dibacanya surat itu yang isinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari. Kitab Mula-Mula Wahyu Turun, hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Abu Sufyan bin Harb bercerita kepadanya bahwa Heraklius berkirim surat kepada Abu Sufyan menyuruh ia datang ke Syam bersama kafilah saudagar Quraisy. Waktu itu Rasulullah SAW sedang dalam perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka datang menghadap Heraklius di Ilia, terus masuk ke dalam majelisnya, dihadapi oleh pembesar-pembesar Romawi. Kemudian Heraklius memanggil orang-orang Quraisy itu beserta juru bahasanya. Heraklius berkata, "Siapa di antara Anda yang paling dekat hubungannya keluarganya dengan laki-laki yang mengaku dirinya nabi itu?" Jawab Abu Sufyan, Saya keluarga terdekat dengannya." Berkata Heraklius kepada juru bahasanya, "Suruh dekat-dekatlah dia kepadaku, dan suruh pula para sahabatnya duduk di belakangnya." Kemudian berkata Heraklius kepada juru bahasanya, "Katakan kepada mereka bahwa saya akan bertanya kepada orang ini, Abu Sufyan. Jika dia berdusta, suruhlah mereka mengatakan bahwa dia dusta." Kata Abu Sufyan, "Demi Allah, jika tidaklah aku takut akan mendapat malu karena aku dikatakan dusta, niscaya mau aku berkata dusta." Pertanyaan yang pertama, "Bagaimanakah turunannya di kalanganmu?" Aku jawab, "Dia turunan bangsawan di kalangan kami." Heraklius, "Pernahkah orang lain sebelumnya memandangkan apa yang telah dikumandangkannya?" Jawabku, "Tidak pernah." Heraklius, "Adakah di antara nenek moyangnya yang menjadi raja?" Jawabku, "Tidak." Heraklius, "Apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang mulia ataukah orang-orang biasa?" Jawabku, "Hanya terdiri dari orang-orang biasa." Heraklius, "Apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang?" Jawabku, "Bahkan selalu bertambah." Heraklius, "Adakah di antara mereka yang murtad karena mereka benci kepada agama yang dipeluknya itu?" Jawabku, "Tidak." Heraklius, "Apakah kamu menaruh curiga kepadanya dia berdusta sebelum dia mengumandangkan ucapan yang diucapkannya sekarang?" Jawabku, "Tidak." Heraklius, "Pernahkah dia melanggar janji?" Jawabku, "Tidak. Dan sekarang kami sedang dalam perjanjian damai dengan dia. Kami tidak tahu apa yang akan diperbuatnya dengan perjanjian itu." Kata Abu Sufyan menambahkan, "Tidak dapat aku menambahkan kalimat lain sedikit pun selain kalimat itu." Heraklius, "Pernahkah kamu berperang dengannya?" Jawabku, "Pernah." Heraklius, "Bagaimana peperanganmu itu?" Jawabku, "Kami kalah dan menang silih berganti. Dikalahkannya kami dan kami kalahkan pula dia." Heraklius, "Apakah yang diperintahkannya kepada kamu sekalian?" Jawabku, "Dia menyuruh kami menyembah Allah semata-mata dan jangan mempersekutukannya. Tinggalkan apa yang diajarkan nenek moyangmu. Disuruhnya kami menegakkan sholat, berlaku jujur, sopan, teguh hati, dan mempererat persaudaraan." Kata Heraklius kepada juru bahasanya, "Katakan kepadanya, kepada Abu Sufyan, saya tanyakan kepadamu tentang turunan Muhammad. Kamu jawab dia bangsawan tinggi. Begitulah rasul-rasul yang terdahulu, diutus dari kalangan bangsawan tinggi kaumnya. Saya tanyakan, adakah salah seorang di antara kamu yang pernah memandangkan ucapan sebagai yang diucapkannya sekarang?" Jawabku, "Tidak." Kalau ada seseorang yang pernah memandangkan ucapan yang diucapkannya sekarang,
niscaya aku katakan dia meniru-niru ucapan yang diucapkan orang dahulu itu. Saya tanyakan, adakah di antara nenek moyangnya yang jadi raja? Jawabmu, tidak ada. Kalau ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja, niscaya aku katakan dia hendak menuntut kembali kerajaan nenek moyangnya. Saya tanyakan, adakah kamu menaruh curiga kepadanya bahwa dia dusta sebelum dia mengucapkan apa yang diucapkannya sekarang? Jawabmu, tidak. Saya yakin dia tidak akan berdusta terhadap manusia, apalagi kepada Allah. Saya tanyakan, apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang mulia atau orang-orang biasa? Jawabmu, orang-orang biasa. Memang mereka jualah yang menjadi pengikut Rasul-Rasul. Saya tanyakan, apakah pengikutnya makin bertambah banyak atau semakin kurang? Jawabmu, mereka bertambah banyak. Begitulah halnya iman hingga sempurna. Begitulah halnya iman hingga sempurna. Saya tanyakan, adakah di antara mereka yang murtad karena benci kepada agama yang dipeluknya setelah mereka masuk ke dalamnya? Kamu jawab, tidak. Begitulah iman. Apabila ia telah mendarah daging sampai ke jantung hati. Saya tanyakan, adakah ia melanggar janji? Kamu jawab, tidak. Begitu jugalah segala rasul-rasul yang terdahulu. Mereka tidak suka melanggar janji. Saya tanyakan, apakah yang disuruhkan kepada kamu sekalian? Kamu jawab, dia menyuruh menyembah Allah semata-mata dan melarang mempersekutukannya, dilarangnya pula menyembah berhala. Disuruhnya menegakkan sholat, berlaku jujur, sopan, teguh hati. Jika yang kamu terangkan itu betul, semuanya, niscaya dia akan memerintahkan sampai ke tempat aku berpijak di kedua telapak kakiku ini. Sesungguhnya aku telah tahu bahwa ia akan lahir, tetapi aku tidak mengira bahwa dia akan lahir di antara kamu sekalian. Sekiranya aku yakin akan datang bertemu dengannya, walaupun dengan susah payah, aku akan berusaha datang menemuinya. Kalau aku telah berada di dekatnya, akan kucuci kedua telapak kakinya. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah SAW yang diantarkan oleh Dihya kepada pembesar negeri Busra, yang kemudian diteruskan kepada Heraklius. Lalu dibacanya surat itu yang isinya sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, Kaisar Romawi, kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian sesungguhnya saya mengajak Anda memenuhi panggilan Islam. Islamlah, pasti Anda selamat, dan Allah akan memberi pahala kepada Anda 2 kali lipat. Tetapi jika Anda enggan, niscaya Anda akan memikul dosa seluruh rakyat. Hai ahli kitab, marilah kita bersatu dalam satu kalimat atau prinsip yang sama antara kita, yaitu supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain menjadi Tuhan selain daripada Allah. Apabila Anda enggan menuruti ajakan ini, akuilah bahwa kami ini Muslim. Kata Abu Sufyan. Selesai ia mengucapkan perkataannya dan membaca surat itu, ruangan menjadi heboh dan hiruk pikuk. Kami pun disuruh orang keluar. Sampai di luar, aku berkata kepada kawan-kawan, sungguh menjadi masalah besar urusan anak Abu Kabsyah, sehingga raja bangsa kulit kuning itu pun takut kepadanya. Aku yakin Muhammad pasti menang, sehingga boleh karenanya Allah masukkan Islam ke dalam hatiku. Ibnu Natur, pembesar negeri itu, sahabat Heraklius dan uskup Nasrani Disyan, menceritakan ketika Heraklius datang ke Ilia, ternyata pikirannya sedang kacau. Oleh sebab itu banyak di antara para pendeta yang berkata, kami sangat heran melihat sikap Anda. Selanjutnya kata Ibnu Natur, Heraklius adalah seorang ahli nujum
yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya. Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, saya melihat Raja Khitan telah lahir. Siapakah di antara umat ini yang telah dihitan? Maksudnya disunat. Jawab para pendeta itu, yang berkhitan adalah orang Yahudi. Janganlah Anda risau karena orang Yahudi itu. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda supaya orang-orang Yahudi itu di negeri itu dibunuh. Ketika itu dihadapkan kepada Heraklius, seorang utusan raja Bani Gosan, untuk menceritakan perihal Rasulullah SAW. Setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa. Apakah dia berkhitan atau tidak? Setelah diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang itu tentang orang-orang Arab lainnya. Dihitankah mereka atau tidak? Jawabnya, orang-orang Arab itu dihitan semuanya. Heraklius berkata, inilah raja umat sesungguhnya, dia telah lahir. Kemudian Heraklius berkirim surat kepada seseorang sahabat di Roma yang ilmunya setara dengan Heraklius, menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan sementara itu ia meneruskan perjalanannya ke negeri Hims. Tetapi sebelum dia sampai di Hims, balasan surat dari sahabatnya itu telah tiba lebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan beliau memang seorang nabi. Heraklius mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Hims. Setelah semuanya hadir dalam majelisnya, Heraklius memerintahkan supaya mengunci setiap pintu. Kemudian dia berkata, wahai bangsa Rom, maukah Anda semua beroleh kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedang kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad itu sebagai nabi. Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan demikian, Heraklius jadi putus harapan yang mereka akan iman percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu diperintahkannya supaya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing seraya berkata, sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu. Lalu mereka sujud di hadapan Heraklius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraklius. Itulah saat Abu Sufyan diundang ke Abu Sufyan ini yang pada saat itu masih musuh Rasulullah. Itulah menceritakan siapa Rasulullah dan tidak berani karena ada keluarga dekat dengan Rasulullah. Tidak berani berbohong, tidak berani berdosa. Dan Heraklius sebenarnya orang yang cerdas, yang tahu, yang mengakui Muhammad, tapi tidak dengan para pembesarnya dan para hamba-hambanya bahkan menyembah dia. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar, lalu kita ikuti surah-surah Rasulullah dengan mudah. Insya Allah kita dapatkan pula syafaat dari beliau kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.